Halo Garuda fans. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan live update dan preview terbaru dari tim kebanggaan kita, Indonesia. Wah. Ada yang lucu nih. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora periode 2013-2014 menyarankan agar Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI setelah dilantik menjadi Menpora. Rabu 17/9/2025 pekan lalu. Roy Suryo mengapresiasi kerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI sejak 16 Februari 2023. Pakar telematika itu menilai seluruh cabang olahraga dalam kurung cabor memerlukan perhatian Menpora. Kita berterima kasih karena Pak Erick Thohir sudah membikin harum nama PSSI. Dan sebaiknya memang kalau menurut saya. Meskipun mungkin dari FIFA tadi beliau mengatakan enggak ada masalah, tapi demi kesetaraan semuanya dan mungkin supaya cabor-cabor lain enggak merasa loh kok menterinya kok salah satu ketua cabor. Ada baiknya memang Pak Menteri harus di atas. Pak Erick harus di atas segalanya. Ungkap Roy Suryo seusai menghadiri serah terima jabatan Menpora Kamis kemarin. Roy juga ingin bahwa semua cabang olahraga di Indonesia mendapat perhatian khusus di mata Erick Thohir. Kita akan lebih bangga kalau kantor ini, kantor tempat di mana saya berada itu nantinya bisa adil untuk semuanya, semua cabur, sambungnya. Karena semua cabur itu butuh perhatian yang sama dan tidak ada lagi nanti penganaktirian, meskipun saya tahu beliau mampu untuk memegang dua itu, ujarnya menambahkan. Di penutup wawancara, Roy Suryo tetap mengapresiasi kehadiran Erick Thohir sebagai Menpora dan tentu tak melupakan jasa Dito Aryo Tejo selaku mantan Menpora dulu. Jadi selamat bertugas untuk Pak Erick Thohir selaku Menpora yang baru dan terima kasih untuk Mas Dito Aryo Tejo yang sudah menyelesaikan tugasnya, kata Roy Suryo. Setelah pengangkatan ini tak tahu apakah Erick akan mengemban dalam dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai Ketum PSSI dan Menpora. Tapi hal ini tak menjadi masalah bagi penggemar Erick Thohir. Justru mereka sangat bangga bila Erick dapat memajukan olahraga di Indonesia termasuk cabur yang saat ini menjadi perhatian khusus seperti panjat tebing. Dan baru-baru ini yaitu olahraga futsal. Saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA di sela dua sidang PBB, mereka terlihat berbincang ramah. Banyak spekulasi yang berseliweran di media tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Sementara itu yang sedang hangatnya di tanah air, Erick Thohir berhasil dipilih menjadi Menteri Pemuda Olahraga pada 18 September 2025 lalu. Dia juga merangkap jabatan menjadi Ketum PSSI pada hari ini, Kamis, dalam kurung 25 September 2025. Terungkap alasan Erick Thohir dipilih jadi Menpora menggantikan Dito Aryo Tejo. Erick Thohir bukan nama asing dalam urusan olahraga, terutama sepak bola. Jauh sebelum menjadi Ketua PSSI, dirinya sempat menjadi presiden untuk klub Serie A Italia, Inter Milan. Erick Thohir bahkan dipercaya untuk menggantikan presiden sekaligus sosok yang membesarkan Inter Milan, Massimo Moratti. Mantan Menteri BUMN tersebut mengepalai La Benda Amata pada November 2013. Ia bahkan pernah merekrut legenda timnas Belanda, Frank de Boer sebagai pelatih Inter Milan. Dia juga sempat menjadi presiden klub MLS alias Liga Amerika Serikat, DC United. Erick bergabung pada 2012 hingga 2018. Selama itu, Erick turut menjadi andil dalam beberapa momen penting, salah satunya pembangunan Audi Field, markas baru tim DC United.
Selain itu, kesuksesan pelaksanaan Asian Games 2018 diyakini menjadi salah satu tolak ukur Presiden Prabowo dalam menjadikan Erick Thohir sebagai Menpora. Erick dianggap memiliki kapasitas manajerial yang baik dan mempunyai jejaring yang luas di dunia olahraga. Apalagi sekarang Erick bisa merangkap 2 jabatan yang berhasil diraih. Ia akan tetap memimpin PSSI walaupun menjabat sebagai Menpora. Kepastian ini menyusul surat dari FIFA yang memperbolehkan rangkap jabatan tersebut. Tadi pagi saya dapat surat FIFA yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear. Nah, tentu sebagai Menpora saya jaga keseimbangan itu, katanya menambahkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada FIFA atas kepercayaannya, dan Bapak Presiden juga ketika pelantikan juga bicara kepada saya secara langsung. Saya percaya Bapak Erick bisa menjalankan semua dengan baik. Saat itu, saya tidak mau bicara sebelum ada black and white. Dengan surat dari FIFA tersebut, Erick Thohir masih dipercaya untuk menjadi orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga menyebut Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan atau training camp (TC) secara bergelombang. Kemungkinan sudah mulai bertahap ya pemusatan latihan. Tanggal 1, tanggal 2 sudah mulai bertahap, kata Arya dalam acara playoff Media Cup PSSI 2025 di Jakarta, Kamis, (25/9). Jadi bertahap 2 akan ke sana. Kan kita sudah kosong ya, libur kompetisi kita. Mungkin dia akan ke sana juga, ucapnya soal rencana keberangkatan ke Arab Saudi. Sebelumnya, Rabu, (24/9), Patrick Kluivert mengumumkan 28 pemain yang diproyeksikan tampil dalam fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi, Oktober mendatang. Dalam ajang ini, Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi pada 8 Oktober, kemudian melawan Irak pada 11 Oktober. Demi 2 laga ini, tim akan berkumpul di Arab Saudi. Utamanya pemain-pemain yang tampil dalam Super League 2025/2026 bisa berkumpul pada awal Oktober. Pasalnya kompetisi sudah jeda sejak akhir September ini. Adapun pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri akan datang bertahap. Ini menyesuaikan jadwal pertandingan klubnya masing-masing. Jadwal terakhir akan berlangsung 6 Oktober. Dari 28 pemain yang sudah diumumkan bakal memperkuat Timnas Indonesia, terdapat 12 pemain yang berlaga di Super League, sedangkan sisanya berlaga di luar negeri termasuk Malaysia sampai Belanda. Kawan, sejumlah nama tak masuk daftar panggil, termasuk Marcelino Ferdinand dan Meus Hilgers. Namun, Ole Romeni kembali dimasukkan ke dalam skuad setelah absen cukup lama. Di bawah Mister Kluivert memiliki 3 opsi kiper. Ada Emil Audero, Maarten Paes, serta Hernando Ari. Hernando hampir pasti diplot sebagai kiper ketiga. Persaingan utama ada di antara Emil dan Paes. Di sektor bek tengah, satu posisi hampir pasti jadi milik Jay Itzes. Walau menit bermainnya terbatas di Sassuolo, Itzes tetap pilar utama Timnas Indonesia. Pasangannya kemungkinan besar Kevin Dix. Performanya di laga internasional sebelumnya cukup solid, ditambah ia rutin tampil di Borussia Mönchengladbach. Untuk posisi bek kiri, Kluivert punya pilihan antara Calvin Verdonk atau Daan James. Saat melawan Lebanon,
James bermain di kiri sementara Verdonk ditarik ke tengah. Kali ini Verdonk berpotensi kembali mengisi sisi kiri karena kemampuan bertahannya lebih teruji. Sementara James bisa diproyeksikan bermain lebih maju. Di kanan, tersedia Sandy Walsh dan Liano Reijnders. Melihat kecenderungan Liano dimainkan lebih ofensif, kemungkinan besar Walsh yang akan mengawal sisi kanan pertahanan Garuda. Pada jeda internasional September lalu, Tom Haye hanya jadi pelapis. Hal itu wajar karena ia saat itu belum memiliki klub baru. Kini, Haye sudah memperkuat Persib Bandung dan mendapatkan menit bermain reguler. Kondisi ini membuatnya berpeluang kembali menjadi starter bersama Joy Pelupes di lini tengah. Untuk posisi gelandang serang, ada beberapa nama yang bisa dipilih Kluivert. Mulai dari Stefano Lillipali, Rizky Kambuaya, hingga Beckham Putra. Beckham punya kans besar menempati pos tersebut. Meski biasa bermain di sayap, ia pernah beroperasi sebagai gelandang serang saat Persib mengalahkan Arema di Malang. Sisi kiri kemungkinan bisa akan ditempati Dan James. Keahliannya dalam mengirim umpan silang jadi senjata tambahan bagi Indonesia. Ia juga bisa bekerja sama dengan Verdonk yang menjaga sisi pertahanan. Di sayap kanan, Miliano Jonathans hampir pasti starter. Performa apiknya saat melawan Lebanon membuat pos tersebut sulit direbut pemain lain. Di lini serang, Kluivert punya 4 pilihan: Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, Mauro Zijlstra, dan Ole Romagnoli. Peluang utama ada di tangan Zijlstra dan Romagnoli. Namun, Romagnoli baru pulih dari cedera engkel yang dialami di Piala Presiden 2025. Dengan situasi ini, Zijlstra bisa diproyeksikan sebagai starter. Walau belum mendapat banyak menit bermain di klubnya, ia bisa dipercaya untuk memimpin lini serang Garuda.